Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami kelompok 3 dengan materi akibat kekurangan gizi dan penyakit yang ditimbulkan, mata kuliah kesehatan dan gizi dengan dosen pengampu Bunda Adisti Asmodilasti MPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Intan Najah Widiarno, yang kedua ada Lilis Ismayanti, yang ketiga ada Samroto Puada, dan yang keempat ada Ais Sopianti. Adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yang pertama ada masalah kekurangan gizi, yang kedua ada anemia gizi, dan yang ketiga ada penyakit kekurangan vitamin. Yang pertama yaitu masalah kekurangan gizi. Di Indonesia, masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Status gizi kurang merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian khusus dan perlu penanganan sejak dini. Hal ini karena kondisi kurang gizi dalam jangka lama dapat mempengaruhi pertumbuhan balita, gangguan sistem imun, dan resiko terkena penyakit infeksi akan meningkat, serta resiko terjadinya kematian pada balita. Masalah gizi merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh. Di Indonesia, masih banyak dijumpai masalah gizi. Dari kekurangan gizi tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gizi buruk, gizi kurang, kekurangan vitamin A, anemia gizi besi atau AGB, gangguan akibat kurang yodium atau GAKY, dan juga obesitas. Masalah gizi menjadi salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Masalah-masalah gizi ini terjadi selama siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan atau janin, pada masa bayi, anak-anak, dewasa, dan juga usia lanjut. Apabila sejak awal kehidupan balita tidak mendapatkan perilaku sadar akan pentingnya gizi, maka hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangannya secara positif serta dapat menurunkan kondisi kesehatannya. 2. Anemia gizi. Pengertian dari anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sedangkan pengertian dari anemia gizi menurut WHO adalah keadaan kadar hemoglobin dalam darah yang lebih rendah dari normal akibat kekurangan satu macam atau lebih zat-zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan darah, seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein. Penyebab terjadinya anemia gizi menurut Beck antara lain 1. Menu sehari-hari kurang mengandung zat besi. 2. Penyerapan zat besi dalam usus kurang baik. 3. Infeksi parasit. Dan yang keempat, kemampuan menampung zat besi menurun sehingga kebutuhan zat besi meningkat. Jenis-jenis anemia. Anemia dibagi menjadi dua. Yang pertama, anemia gizi, dan yang kedua, anemia non-gizi. Anemia gizi adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan gizi, sedangkan anemia non-gizi adalah anemia yang disebabkan oleh kelainan genetik. Jenis-jenis anemia gizi yang pertama yaitu anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritrofosis. Karena cadangan besi yang kosong, maka yang terjadi adalah mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang. 2. Anemia gizi vitamin E adalah
yang mengakibatkan integritas dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap pecahnya sel darah merah. 3. Anemia gizi asam folat disebut juga anemia megaloblastik atau makrositik. Dalam hal ini, keadaan sel darah merah penderita tidak normal dengan ciri-ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit, dan belum matang. Anemia gizi vitamin B6. Anemia ini disebut juga sidrotik. Keadaannya mirip dengan anemia gizi besi. Namun, bila darahnya diuji secara laboratoris, serum besinya normal. Kekurangan B6 akan mengganggu sintesis atau pembentukan hemoglobin. Anemia gizi vitamin B12. Anemia ini disebut juga pernicious. Keadaan dan gejalanya mirip dengan anemia gizi asam folat. Namun, anemia jenis ini disertai gangguan pada sistem alat pencernaan bagian dalam. Anemia non-gizi. Jenis-jenis anemia non-gizi diantaranya yang pertama yaitu anemia sel sabit. Penyakit sel sabit adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit dan kaku. Penyakit sel sabit memiliki hemoglobin yang bentuknya abnormal, sehingga mengurangi jumlah oksigen di dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti sabit. 2. Talasemia. Talasemia merupakan penyakit keturunan di mana penderita talasemia karena sel darah merahnya ada kerusakan, tidak normal, cepat rusak, kemampuan membawa oksigennya menurun, maka tubuh penderita talasemia akan kekurangan oksigen, menjadi pucat, lemah, letih, sesak, dan sangat membutuhkan pertolongan yaitu pemberian transfusi darah. 3. Anemia aplastik. Anemia aplastik adalah suatu kelainan yang ditandai oleh pansitopenia pada darah tepi dan penurunan selularitas sumsum tulang. Keadaan ini, jumlah sel-sel darah yang diproduksi tidak memadai. Penderita mengalami pansitopenia, yaitu keadaan di mana terjadi kekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Dampak anemia gizi menurut Ross dan Horton yaitu berdampak pada menurunnya kemampuan motorik anak, skor IQ, kemampuan kognitif, kemampuan mental anak, dan menurunnya produktivitas kerja pada orang dewasa yang akhirnya berdampak pada keadaan ekonomi, dan pada wanita hamil akan menyebabkan buruknya persalinan, berat bayi lahir rendah, bayi lahir prematur, serta dampak negatif lainnya seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran. Komponen-komponen yang berhubungan dengan anemia gizi. Hemoglobin adalah bagian dari eritrosit atau sel darah merah yang dibentuk dalam sumsum tulang. Hemoglobin dibentuk dari hem dan globin. Hem terdiri dari dua pasang rantai polipeptida. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh dan diperlukan dalam hemopoiesis atau pembentukan darah dalam sintesa hemoglobin. Protein merupakan salah satu
zat gizi penting bagi tubuh dan paling banyak dijumpai di samping air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, setengahnya otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di kulit, dan sisanya beredar sebagai cairan tubuh. Vitamin C di samping itu membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi dalam duodenum. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme sampai 4 kali lipat. Oleh karena itu, bagi remaja putri sangat dianjurkan memakan makanan sumber vitamin C sebanyak 60 mg per hari. Selanjutnya, penyakit akibat kekurangan vitamin. Bagi sebagian orang, sakit merupakan suatu kondisi yang terjadi karena kesalahan dalam merawat diri sendiri dari berbagai macam faktor, dari sisi eksternal maupun internal. Selain itu juga berkaitan dengan imunitas atau daya tahan tubuh yang lemah, sehingga menyebabkan beberapa virus dan jenis lainnya mudah menyerang bagian dalam tubuh, sehingga kondisi ini akan mengakibatkan lemah dan lesu sehingga tidak memiliki semangat dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis penyakit yang terjadi karena kekurangan asupan vitamin diantaranya yaitu: pertama, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko infeksi serius, terkadang berakibat fatal. Gejala berupa kebutaan malam, kulit kering, dan sering infeksi. Yang kedua, kekurangan vitamin B. Kekurangan asupan vitamin B akan mengalami ancaman gangguan kesehatan bagi tubuhnya. Mayoritas berasal dari dalam dan akan memberikan pengaruh yang serius apabila tidak diatasi sejak awal, seperti leukemia. 3. Kekurangan vitamin C. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air sehingga penting diasup setiap hari. Kekurangan vitamin C sering kita tidak sadari, padahal tubuh membutuhkan vitamin tersebut untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ragam gejala kekurangan vitamin C salah satunya yaitu gangguan pada kulit hingga gusi, serta gangguan pada pencernaan. 4. Kekurangan vitamin D. Manusia mendapatkan asupan vitamin dari makanan dan paparan sinar matahari. Bagi kebanyakan orang dewasa, kekurangan vitamin D bukan masalah yang serius. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D yaitu rakitis, di mana tubuh tidak dapat menyerap atau menyimpan kalsium. Namun, terkadang rakitis juga bisa disebabkan oleh kekurangan kalsium atau fosfor. 5. Kekurangan vitamin E. Penyakit akibat kekurangan vitamin E yang mengancam kesehatan kulit. Bagi yang masih menyepelekan dalam mengonsumsi buah dan sayur harus berhati-hati. Kendala yang dapat terjadi bagi yang tidak pernah atau jarang mengonsumsi berbagai macam asupan penting sumber dari vitamin E beresiko mengalami kulit kering, pecah-pecah, bahkan penuaan dini akan menyerang kulit dengan cepat. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.